Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 741 sampai 745. Hari ini aku dituntun oleh malaikat ke jurang neraka. Itu adalah suatu tempat yang penuh dengan siksaan yang mengerikan. Sungguh luar biasa luas jangkauannya. Beragam siksaan aku saksikan. Siksaan pertama yang menciptakan neraka adalah rasa kehilangan Allah. Siksaan kedua adalah kekacauan hati nurani untuk selama-lamanya. Ketiga adalah keadaan yang tidak pernah akan berubah. Yang keempat adalah api yang terus-menerus membakar jiwa tanpa menghancurkannya. Suatu penderitaan yang mengerikan, karena api itu adalah api rohani yang dinyalakan oleh murka Allah. Siksaan yang kelima adalah kegelapan yang tak ada akhirnya. Bau busuk yang luar biasa menyengat, dan meskipun gelap gulita, roh-roh jahat dan jiwa-jiwa yang terhukum dapat melihat satu sama lain dan dapat menyaksikan semua kejahatan, baik kejahatan orang lain maupun kejahatan diri sendiri. Siksaan yang keenam adalah persekutuan dengan setan yang terus-menerus. Siksaan ketujuh adalah keputusasaan yang mengerikan. Kebencian terhadap Allah, caci maki, kutuk dan hujat. Inilah siksaan yang diderita oleh semua yang terhukum bersama-sama. Tetapi semua itu bukanlah akhir dari penderitaan. Masih ada siksaan-siksaan khusus yang diperuntukkan bagi jiwa-jiwa tertentu, yakni siksaan indera. Setiap jiwa menjalani penderitaan yang mengerikan dan tak terlukiskan, yang terkait dengan jenis dosa yang dilakukannya. Di sana ada gua raksasa dengan lorong penyiksaan, tempat setiap orang menjalani sakratul mautnya masing-masing. Yang satu berbeda dari yang lain. Andai kata tidak ditopang oleh kemahakuasaan Allah, aku pasti sudah mati menyaksikan siksaan yang mengerikan itu. Biarlah setiap orang berdosa tahu bahwa sampai kekal ia akan disiksa pada indera yang ia pakai untuk berbuat dosa. Aku menulis semua ini atas perintah Allah, agar tidak satu jiwa pun akan mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa neraka itu tidak ada, atau bahwa tidak seorang pun pernah ke sana, dan tidak ada seorang pun dapat melukiskan seperti apa. Atas perintah Allah, aku, Suster Faustina, telah mengunjungi jurang neraka, sehingga aku dapat memberikan kesaksian bahwa neraka sungguh ada, dan memberitahukan kepada jiwa-jiwa seperti apa neraka itu. Sekarang, aku tidak dapat berbicara mengenai neraka itu. Tetapi aku telah menerima suatu perintah dari Allah untuk menuliskannya dan meninggalkannya dalam bentuk tulisan. Setan penuh dengan kebencian terhadapku. Tetapi atas perintah Allah, mereka harus menaati aku. Apa yang telah aku tulis hanyalah bayangan kabur dari hal-hal yang sudah aku lihat. Tetapi satu hal yang kulihat dengan jelas, yakni kebanyakan jiwa yang ada di sana
adalah mereka yang tidak percaya bahwa neraka sungguh ada. Ketika tiba di sana, aku hampir tidak dapat terbebas dari ketakutan. Sungguh mengerikan penderitaan jiwa-jiwa di sana. Oleh karena itu, aku berdoa, bahkan lebih kusuk lagi, untuk bertobatnya orang-orang berdosa. Tanpa henti, aku memohon kerahiman Allah untuk mereka. Oh Yesusku, aku lebih senang menjalani sakratul maut sampai akhir dunia, di tengah penderitaan-penderitaan yang luar biasa berat, daripada melukai hatimu dengan dosa yang paling ringan sekalipun. Yesus, Maria, Yosef. Putriku, kalau melalui engkau, aku minta agar manusia menghormati kerahimanku. Hendaknya engkau menjadi orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahimanku ini. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku, kapan saja dan di mana saja. Engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari-cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama, perbuatan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku yang tak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, suatu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Sungguh, hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi, yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dengan perayaan yang meriah dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis itu. Dengan menggunakan gambar itu, aku memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa, dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku, sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Oh Yesusku, Engkau sendiri harus menolong aku dalam segala sesuatu, sebab Engkau tahu betapa sangat kecillah aku. Dan karena itu, aku bergantung sepenuhnya pada kebaikan-Mu ya Allah. Pemeriksaan batin khusus, kesatuan dengan Kristus yang Maha Rahim. Dengan hatiku, aku mencakup seluruh dunia, khususnya negara-negara yang terbelakang atau yang dirundung penganiayaan. Aku sedang berdoa, memohon kerahiman bagi mereka. 2 keputusan penting. Pertama, mengupayakan sungguh-sungguh keheningan batin dan mematuhi peraturan silensium secara ketat. Kedua, setia kepada bisikan batin, mengamalkannya dalam kehidupan dan kegiatanku seturut nasihat pembimbing rohaniku. Dalam penyakit yang sekarang ini, aku ingin memuliakan kehendak Allah.
Aku akan berusaha sejauh aku mampu untuk ambil bagian dalam semua latihan komunitas. Dengan segenap hati, aku akan melambungkan syukur kepada Tuhan Allah atas setiap duka dan penderitaan. Aku sering merasakan bahwa tanpa Yesus, aku tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun. Meskipun kadang-kadang aku sangat membutuhkan penjelasan mengenai permintaan-permintaan Tuhan. Petang ini, tiba-tiba aku menerima terang dari Allah mengenai masalah tertentu. Sudah 12 tahun, aku selalu memikirkannya, tetapi tidak dapat memahaminya. Hari ini, Yesus membuatku mengerti betapa hal itu sangat menyenangkan hatinya. Pesta Kristus Raja, 25 Oktober 1936. Dalam misa kudus, aku sedemikian dikobarkan oleh api kasih Allah yang bernyala-nyala dan oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak dapat aku lukiskan. Aku merasa bahwa diriku terbakar hangus. Aku siap memerangi semua kejahatan dengan senjata kerahiman. Aku sedang dibakar oleh keinginan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku siap menjelajahi seantero dunia dan pergi sampai ke ujung-ujung bumi yang paling jauh dan ke tanah-tanah yang paling ganas untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Aku melakukan semua ini lewat doa dan kurban. Aku ingin setiap jiwa memuliakan kerahiman Allah, karena setiap jiwa mengalami buah kerahiman itu pada dirinya sendiri. Para kudus di surga memuji kerahiman Tuhan. Aku ingin memujinya juga sekarang, di bumi ini, dan menyebarluaskan penghormatan kepadanya dengan cara yang diminta Allah dariku. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.